Ya, bagi sebagian orang main game memang menyenangkan dan bahkan bisa bikin waktu kita jadi sepertinya untuk main game terus sampai lupa waktu ya. Tapi sebenarnya gimana sih sebuah game bisa memengaruhi kemampuan kognitif seseorang? Kita akan bahas bersama psikolog klinis Liza Mareli Japri. Halo, selamat malam Mbak Liza. Halo Mbak Dea, selamat malam. Apa kabar Mbak Liza, sehat kan? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Dea sehat? Sehat dong pasti, sehat sekali. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Apalagi kalau kita bicara game, ini salah satu salah satu cara yang digunakan oleh sejumlah orang untuk keluar dari kepenatan, kebosanan dari masa pandemi. Dan di masa pandemi ini kita tahu bahwa banyak sekali game yang bermunculan. Ada Wordle yang sedang ramai. Sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologis klinis, apa yang sebenarnya terjadi ketika orang menggemari sebuah game? Game itu kan sebenarnya memberikan kesenangan tersendiri ya bagi orang yang memang pemain gamer. Di mana ketika kita memainkan game tersebut gitu kan ya, itu ada semacam arousal di dalam otak kita yang mengeluarkan hormon yang kita sebut sebagai hormon dopamin. Nah, hormon dopamin ini penting untuk dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dia itu hormon ini berasosiasi dengan keinginan kita untuk hidup, keinginan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari, kemudian juga membantu untuk fokus, konsentrasi. Jadi kita tuh kayak ada target untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini hormon dopamin ini yang teraktivasi pada saat kita bermain game sebenarnya, Mbak Dea. Nah, ini ketika dopamin ini terpacu ketika kita bermain game, apakah ini berhubungan atau bisa memengaruhi kemampuan kognitif seseorang, Mbak? Nah, ini berbeda. Jadi kan kalau kita berbicara khusus kayak Wordle nih yang lagi booming banget gitu, Mbak Dea ya. Ini kan sebenarnya adalah permainan kata. Nah, di mana kalau word games itu sebenarnya memang sudah terbukti dapat meningkatkan kemampuan kognisi, kemampuan berpikir. Kenapa? Karena dia meningkatkan kemampuan konsentrasi. Atau kalau kita berbicara dulu kemampuan kognisi ya. Kemampuan kognisi itu kan meliputi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita konsentrasi, bagaimana kita mengingat, bagaimana kita belajar. Nah, si word games ini seperti Wordle ini itu mengaktifasi hal-hal tersebut. Tidak hanya sekedar kita fokus dan konsentrasi, tapi dia juga membantu kita untuk meningkatkan memori jangka panjang dan jangka pendek. Jadi ketika kayak tadi misalnya gitu ya, kita melihat bahwa ada satu huruf yang hilang, kan kita mencoba untuk menggali gitu ya memori jangka panjang kita kira-kira apa-apa ya yang bisa masuk sini nih gitu. Nah, ini kemudian kayak kita latihan kayak persis sama seperti kita latihan otot gitu. Ini juga kayak latihan otak sehingga kemudian otaknya lebih aktif gitu, Mbak Dea. Nah, ini game Wordle, game yang memainkan huruf, memainkan kata ini sepertinya banyak sekali banyak sekali manfaatnya. Tapi ada nggak Mbak Liza porsi waktu yang ideal yang bisa menjadi acuan begitu bagi seseorang dalam memainkan game? Karena sejumlah orang setidaknya di lingkungan saya sendiri mereka bisa main game kadang-kadang sampai pagi gitu loh. Apalagi di masa pandemi seperti ini yang betul. Di rumah kayaknya udah posisinya tuh main dan mager aja gitu Mbak Dea ya. Jadi kalau kita berbicara dari porsi waktu, kalau anak-anak sendiri menurut perkumpulan psikolog anak gitu ya, itu sekitar 30 sampai dengan 60 menit untuk school days gitu kan ya, jadi hari sekolah gitu kan ya. Sementara kalau non school days itu bisa lah sampai 2 jam gitu. Nah, kalau untuk adult gitu ya, orang dewasa itu sebenarnya maksimal bermain game gitu kan ya, termasuk yang word games ini walaupun bagus untuk perkembangan kognisi gitu kan ya, tapi sebenarnya maksimal dalam sehari itu 4 jam gitu. Nah, berbeda lagi nanti kalau kita berbicara dari sisi pendekatan dokter mata gitu ya. Katanya akan baik kalau 1 jam melihat gadget, kemudian istirahat dulu, nanti baru main lagi gitu. Itu ada beberapa concern berkaitan dengan kesehatan mata juga tentunya. Tapi kalau dari sisi psikologis, yang paling baik kurang lebih sekitar porsi waktunya demikian, Mbak Dea. Jadi kalau anak-anak sekitar 1 jam, kemudian kalau orang dewasa bisa mencapai sekitar 4 jam. Tapi lagi-lagi kita harus jujur bahwa banyak orang di luar sana, sebagian orang kalau boleh disebut, itu bisa main sampai berjam-jam. Apa yang bisa memicu kecanduan tersebut dan mungkin bagi orang tua bisa hati-hati kalau misal ada ciri-ciri tertentu yang anaknya bisa kita sebut bisa ada gejala kecanduan game gitu Mbak Liza?
Iya, nah yang tadi saya katakan, jadi pada saat kita mengalami hyper arousal gitu ya, pada saat bermain game, itu kan ada hormon dopamin yang keluar tuh. Nah, hormon dopamin ini memang membuat kita merasa hidup gitu. Jadi ketika mungkin kita lagi stres, ketika kita lagi penat, ketika kita lagi bosan, ketika kita juga mungkin punya kemampuan social skills yang interaksi langsungnya juga minimalis gitu kan ya, itu kadang-kadang larinya ke situ. Jadi berasa hidup gitu dari bermain game saja gitu. Nah, ini yang harus hati-hati tentunya. Dikatakan sudah candu jika dia sama sekali nggak bisa lepas dari game tersebut, dari gadgetnya tersebut. Nah, ada beberapa anak, ada orang dewasa juga yang bisa mengelola itu sendiri. Jadi punya self regulation yang cukup baik, Mbak Dea. Jadi dia tahu kapan, udah ya cukup ya taruh, dia bisa olahraga keluar gitu misalnya. Atau ya udah ya taruh dulu nih, ada deadline yang harus dikerjakan, ada PR yang harus dituntaskan gitu misalnya. Nah, itu ada beberapa anak dan orang dewasa yang bisa melakukan self regulasi tersebut dengan baik gitu kan. Nah, ada beberapa tapi yang tidak bisa. Nah, ini yang harus gitu kan ya, mendapatkan bantuan dari lingkungan sekitarnya. Kalau anak-anak tentunya dari caretaker-nya, dari orang tuanya. Benar-benar itu dibuat peraturan yang jelas, benar-benar itu dibuat didampingi dengan baik, diajarkan, dilatih, gimana juga dicontohkan dengan baik. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya anak dilarang jangan pakai handphone mulu, jangan main gadget mulu. Sementara orang tua 24 jam dalam sehari gitu kan ya. Jadi nggak bisa begitu. Ketika kemudian anaknya, udah yuk kamu udah berapa jam ini, kan 1 jam istirahat dulu nak gitu. Yuk kita olahraga keluar, ya olahraga bareng gitu. Begitu pula dengan orang dewasa yang ada sekelilingnya orang-orang yang mendampingi dia mungkin atau ada bareng gitu. Nah, pasangannya mungkin, temannya gitu, kayaknya udah kebanyakan dia main game, sudah kita keluar dulu ya, ngopi dulu ya di luar tuh misalnya. Nah, itu yang bisa dilakukan sebenarnya Mbak Dea. Jadi kepedulian dari lingkungan sekitar ini memengaruhi sekali ya, ada kemungkinan kecanduan game atau tidak, begitu ya Mbak? Betul, karena makin lama kita stuck di depan si game tersebut, itu ya hormon dopamin itu akan makin keluar dan itu kayak candu gitu, kayak pengen merasakan seru ya, lagi ya gitu, ayo dong terus yuk gitu. Jadi ternyata dopamin ini tidak hanya punya kelebihan atau punya hal-hal positif, tapi kalau terlalu banyak zat dopamin dalam tubuh ini bisa bisa membuat kita kecanduan atas hal tertentu, termasuk dalam hal ini adalah game. Mbak Liza, terakhir kalau kita bicara Wordle, mungkin Wordle ini salah satu yang banyak positifnya begitu bagi kemampuan kognitif seseorang. Boleh diberi saran tidak bagi orang tua atau orang dewasa misalnya ingin bermain game, jenis game apa saja yang punya kelebihan untuk meningkatkan daya kognitif seseorang? Nah, sejujurnya saya juga bukan gamer sih Mbak Dea, jadi agak-agak nggak terlalu paham dunia game gitu. Tapi ada penelitian mengatakan kalau kita berbicara gitu ya, games-games yang bisa membantu gitu kan ya perkembangan kognisi. Itu bisa seperti Wordle, ini bagus. Ada juga dulu kan ada yang Sudoku, mungkin sekarang juga masih ada. Scrabble is good gitu kan ya. Some kind of, nggak tahu ya, permainan zaman dulu tuh Monopoly, kan sekarang udah ada online, itu juga membantu kognisi tuh, hitung-hitungan gitu kan, perkiraan, itu banyak sekali social skills yang bisa dilatih dari permainan seperti itu sebenarnya Mbak Dea. Baik, tentunya ini menarik ya kalau kita dengarkan perbincangan malam hari ini, karena seringkali orang tua hanya memberi gadget begitu, tidak melihat apa game yang sedang dimainkan, dan kadang-kadang juga suka lost, yang penting nggak rewel gitu anaknya ya Mbak Liza. Gitu, padahal kadang-kadang harus didampingi, harus main bareng gitu kan, sehingga kita tahu anak main apa, anak juga kemudian jadi tertarik dan nggak asal pilih games untuk dia gitu. Baik, memilih game, kemudian batasi waktu dan kepedulian dari caretaker atau lingkungan sekitar ini penting untuk menjaga kondisi psikologis seseorang. Terima kasih Mbak Liza Marely Japri, ini psikolog klinis yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.